Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait dua informasi mendesak untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Tanda jika P1 THK2 tidak lulus, sedangkan P1 guru negeri lulus P3K 2023. Dan kira-kira bagaimana nasib guru honorer P1, P2, P3 dan pelamar umum. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan formasi P3K guru tahun 2023. Di sini kami sudah mendapatkan informasi terkait dengan P1 THK2 Bapak Ibu ya. P1 THK2 itu adalah urutan prioritas paling tinggi ya untuk kategori guru lulus PG. P1 THK2, jika P1 THK2 tidak lulus, maka P1 guru negeri lulus P3K 2023. Kira-kira bagaimana nasib guru honorer P1, P2, P3 dan pelamar umum Bapak Ibu ya. Tanda jika P1 THK2 tidak lulus, P1 guru negeri lulus P3K 2023. Bapak Ibu bisa memperlihatkan ya ilustrasi, misalkan di sini dibuka ya dua formasi pada jabatan yang sama di instansi Bapak Ibu, di instansi Provinsi DKI Jakarta ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya ada THK2 di sini ya, ada THK2 dan ada guru honorer negeri. Nah, kebetulan guru honorer negeri ini di sekolah induknya yaitu sekolah A, ternyata ada satu kebutuhan. Ada satu kebutuhannya Bapak Ibu terpenuhi dari Kemendikbudristek ya. Oke. Nah, kebetulan di sini THK2 ini total nilainya 430, sedangkan honorer negeri total nilainya 450. Tapi justru honorer negeri ini menjadi peringkat kedua, sedangkan peringkat pertama itu dimiliki oleh guru THK2. Alasannya apa? Karena dari segi urutan prioritas memang sudah ada penetapan final bahwasanya urutan prioritas itu berturut-turut. Mulai dari guru guru lulus PG ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. P1, P2, P3, P4 ya. Oke, jadi honorer negeri total nilai 450 peringkat 2, THK2 total nilai 430 peringkat 1 Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan, di sini juga diinformasikan Bapak Ibu ya, ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan ya. Jadi Bapak Ibu guru ini ditempatkan di sini, tapi sebenarnya Bapak Ibu tetap berharap ada cuan ya setiap harinya. Tentunya logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Kemudian di sini kita lihat ya, karena di sini tadi sudah kelebihan guru ya Bapak Ibu, di sini sudah kelebihan guru. Nah, karena sudah kelebihan guru maka itu fokusnya untuk menurunkan ya, seperti itu kira-kira. Kebetulan di sekolah B yang merupakan sekolah induk dari THK2 dengan total nilai 430 itu tidak membuka formasi P3K, tidak ada formasinya Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu maka nantinya akan kesulitan lah ya untuk THK2 PG ini untuk mendapatkan penempatan. Tapi kalau dapat, mudah-mudahan saya secepatnya ya. Di sini kita lihat sudah ada pakai antim potara. Di sini katakan sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicari ditempatkan sekolah yang masih membutuhkan, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi sekolah di sini kebetulan guru THK2 ini itu tidak mendapatkan penempatan di sekolah induknya meskipun dia peringkat pertama Bapak Ibu ya, meskipun dia peringkat pertama. Nah, untuk menyelamatkan THK2 ini agar bisa diangkat menjadi ASN, tidak mungkin ditempatkan di sekolah induknya karena di sekolah induknya itu kebutuhan 1, ASN 1, honorer 1 dan terjadi kelebihan guru. Nah, nantinya itu di sini diambil ya. Bakalan di sini koreksi, di sini diambil sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicari dan ditempatkan di sekolah yang masih
membutuhkan ya, logika seperti itu, dan memang perlu ya, wajar lah ya untuk dilakukan ya, itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah kemudian ini yang peringkat kedua ya, seleksi tahun 2023, ilustrasi seleksinya seperti ini Bapak Ibu ya. Dibuka satu formasi, anggaplah dibuka satu formasi pada jabatan yang sama di instansi. Nah ini diperebutkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang ya Bapak Ibu. Perhatikan dulu sekolah A Bapak Ibu ya. Perhatikan sekolah A. Sekolah A ini total nilai 450, honorer negeri ya. Honorer negeri peringkat kedua ya, tapi tetap masuk guru prioritas. Nah, nantinya di sini ilustrasinya adalah ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Jadi pemenang yang ini itu masih bisa menarik ya, menarik sekitar 1 juta lebih ya, dengan asumsi bahwa ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini yang membingungkan, misalkan di sini di sekolah B itu ada honorer yang masuk ya Bapak Ibu. Ada honorer yang masuk atau ada orang yang masuk atau ada guru yang masuk ya, itu tidak boleh ya. Nah, di sini kita lihat sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun di sekolah lainnya dalam satu instansi. Kemudian pemegang diturunkan ke peringkat berikutnya Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami terkait dengan P3K Guru Formasi tahun 2023. Oke, kemudian di sini kita lihat ya, ini juga ada intisarinya Bapak Ibu ya. Ini juga kebutuhan 1, ASN 1, nomor 1, kelebihan guru. Nah, otomatis nantinya ini dia akan mencoba mencari informasi-informasi ya, logikanya seperti itu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan guru induk itu tetap berpotensi lah Bapak Ibu ya mengisi slot formasi P3K Guru 2023. Kalau misalkan suami capek, maka bisa digantikan oleh guru induk yang lain ya. Sekolah A pemenang 1 ya, ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan, mungkin masih akan ke kampung dulu untuk mengambil beberapa barang ya, seperti itu. Kemudian di sini ternyata ada juga pelamar yang sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun sekolah lainnya dalam satu instansi, maka kemungkinan terjadi kemungkinan misalkan ada THK 2, misalkan THK 2 ini total nilainya 430 Bapak Ibu. Dia adalah peringkat 1 tapi sangat kesulitan untuk mendapatkan penempatan, berbeda dengan yang honorer negeri yang hanya peringkat kedua tapi total nilainya 450. Nah, inilah tanda-tanda guru honorer negeri ini mendapatkan penempatan di sekolah induknya. Di sini dijelaskan bahwa ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan Bapak Ibu. Sedangkan yang pemenang kedua ini yaitu THK 2 total nilainya 430 itu tidak bisa ditempatkan di sekolah induknya karena sudah kelebihan guru. Dan ternyata setelah dicarikan sekolah oleh Dinas Pendidikan itu ternyata sudah tidak ada kebutuhan Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun sekolah lainnya dalam satu instansi. Nah, di sini dikatakan pemenang diturunkan ke peringkat berikutnya. Awalnya dia peringkat 1, maka dia diturunkan menjadi peringkat 2 Bapak Ibu ya. Sedangkan peringkat 2 yang tadinya honorer negeri itu dinaikkan menjadi peringkat 1. Karena otomatis ini sudah tidak ada lagi kebutuhan Bapak Ibu ya, baik di sekolah induk maupun di sekolah lainnya dalam satu instansi. Makanya P2 ini atau THK 2 ini yang awalnya tadi peringkat 1 itu harus diturunkan ke peringkat ketiga, peringkat kedua Bapak Ibu maksudnya ya. Jadi otomatis tidak lulus ya, dia tidak lulus menjadi ASN ini karena memang tidak ada penempatan, sudah tidak ada kebutuhan baik itu di sekolah induk maupun di sekolah non induk. Nah, berbeda dengan yang peringkat 2 tadi ini, guru honorer negeri itu karena kebetulan ada formasi di sekolahnya dan linier, maka secara otomatis nantinya pemenang 1 ini itu yang ada di sekolah A itu bakal diangkat menjadi ASN P3K. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.